Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara senantiasa dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini memasuki episode yang ke-332 yang kali ini akan mengangkat judul memanipulasi ayat firman. Nah, firman Tuhan terambil dari Roma 16 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu yang kiranya boleh membentengi hati dan pikiran kami terhadap segala penyesatan dan penyelewengan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon berikan kami hikmat, tuntun kami ya Roh Kudus. Kami dengan kerendahan hati siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membahas mengenai memanipulasi ayat firman atau memanipulasi ayat Alkitab, kita mau terlebih dahulu memahami apa itu arti kata manipulasi. Jadi manipulasi itu secara sederhana memiliki makna tindakan untuk mengendalikan orang lain melalui cara-cara yang menipu atau memaksa. Jadi tindakan ini melibatkan eksploitasi kelemahan, memutarbalikkan kebenaran, mengabaikan fakta atau kesejahteraan orang lain demi keuntungan atau agenda pribadi. Nah, dalam Alkitab, manipulasi itu sering digambarkan sebagai bentuk penipuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran, integritas, dan kasih yang merupakan inti karakter dari Allah. Nah, saudaraku, dari deskripsi atau penjelasan mengenai manipulasi tadi, bagaimana mungkin orang bisa melakukan manipulasi terhadap firman Tuhan? Maka penjelasannya sederhana. Mereka akan memanfaatkan kelemahan pendengarnya atau kelemahan korban-korbannya. Mereka mulai akan memutar balikan fakta atau kebenaran firman Tuhan dengan tujuan untuk mengeruk atau mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari korbannya. Makanya Alkitab dengan jelas di sini ayat acuan atau ayat pembacaan kita berkata tujuan mereka atau Tuhan mereka ialah perut mereka. Ya, mereka menipu dengan tujuan untuk memuaskan perut mereka. Kelihatannya rohani. Ternyata di balik semuanya itu roh halus yang bekerja, saudaraku ya. Ada roh-roh yang lain, roh manipulasi, saya sering bilang itu. Mengistilahkan atau mendeskripsikan orang yang kata-kata mulutnya manis. Di dalam Alkitab itu memang ada disebutkan ya, bermulut manis, tetapi yang menipu. Itu banyak di dalam perjanjian baru. Orang-orang yang bermulut manis, tapi mereka punya tujuan atau agenda pribadi di balik semua itu. Lah, saya takutnya hari-hari ini rohaniwan atau oknum pester atau pendeta ada yang seperti ini, yang bermulut manis, yang menipu jemaat. Ya,
kemudian malah mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mengajarkan Injil yang ya dipalsuin tipis-tipis, saudaraku ya. Namanya juga penipuan ya. Penipuan itu kalau kentara ya bohong ya. Bohong yang tidak smart seperti itu. Tapi kalau bohong yang smart itu tipis-tipis. Ayat firman dipelintir dikit-dikit. Kebenaran firman Tuhan dihilangkan konteksnya. Atau kemudian mencomot ayat-ayat dan menggunakan ayat itu untuk mengancam jemaat seperti itu. Itu adalah beberapa bentuk manipulasi. Sekali lagi, jemaat Tuhan atau jemaat gereja Tuhan tidak semua orang-orang dewasa di dalam Tuhan, tidak semua yang punya pemahaman yang mendalam akan firman Tuhan. Ada beberapa di antara mereka adalah jemaat yang bisa dibilang awam. Orang yang mungkin jarang-jarang ke gereja, baca Alkitab juga di rumah jarang. Jadi ketika mereka mendengarkan khotbah pendeta atau apa, mereka tidak akan melakukan cross check. Mereka tidak akan melakukan memfilter apakah itu benar seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada juga kesaksian-kesaksian yang dibikin wah, mencengangkan. Begitu sinematik, dramatik. Tetapi apakah sudah dicek dan dicek? Apakah benar seperti itu? Apakah faktanya seperti itu? Karena ada begitu banyak ya omongan di luar sana. Bahkan maaf ya, pengungkapan. Saya lebih bilang ada track record pastor-pastor televisi atau television pastor ya. Pelayanan-pelayanan televisi di Amerika dan negara-negara besar lainnya yang menunjukkan hal-hal yang fenomenal, yang dahsyat, yang luar biasa. Ternyata setelah dicek, diselidiki dengan betul-betul, beberapa di antaranya ialah manipulasi. Berapa banyak di antaranya juga adalah sugesti yang ditanamkan. Beberapa di antaranya juga ternyata adalah permainan teknologi. Beberapa kata marifat, hikmat pengetahuan, ternyata itu pakai earphone dikasih tahu ya oleh teknologi pada masa itu ya. Jadi biasanya ada usher atau ada counselor yang akan mendekati orang yang mau disembuhkan. Kemudian ditanya ini itu dia dari mana, sakitnya apa, orang tuanya gimana-gimana, bergereja di mana. Nanti ketika orang ini naik ke atas panggung, kemudian ia dilayani, nanti akan ada yang ngasih tahu. Mungkin orang yang memberikan data tentang orang itu. Seolah-olah itu suara Tuhan, padahal itu permainan manipulasi. Dan ini betul-betul terjadi, saudaraku. Beberapa di antara dari pelakunya, oknum-oknum pelakunya mengakuinya. Mereka mengakuinya bahwa itu adalah pertunjukan panggung semata, yang dimana di dalamnya tuh banyak manipulasi. Apakah saudara percaya dengan orang-orang yang mengibaskan jubahnya dan orang-orang mulai tumbang mengalami hadirat Tuhan? Ya, saya bisa percaya, saya juga bisa tidak percaya. Dulu ketika saya baru bertobat, saya dengan mudahnya percaya. Tapi sekarang maksud saya kembali kepada satu hal yang mendasar. Alkitab katakan, bahkan ada nabi-nabi palsu yang melakukan mujizat. Dan Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi poinnya, Tuhan tetap menekankan, seberapa dahsyat pun seorang hamba Tuhan dipakai, seberapa luar biasa pun kelihatannya dia diurapi, tetapi kamu harus lihat dari buahnya. Termasuk dari output pengajaran yang ia sampaikan. Kalau pengajarannya sudah berbeda atau melenceng dari Injil Yesus Kristus, maka saya mau pastikan bahwa itu adalah nabi palsu yang memanipulasi. Nah, orang yang lemah itu contohnya apa? Ada orang-orang dalam pelayanan yang lemah.
Mereka tidak merasa punya hikmat, punya karisma. Ketika melihat ada sesuatu yang dahsyat sedikit, mungkin suara Tuhan yang disampaikan atau hikmat marifat, lalu dia terkagum-kagum. Sehingga ia akhirnya menyerahkan dirinya seutuh-utuhnya untuk dimakan oleh oknum pester ini. Ujung-ujungnya simpel aja. Kalau hamba Tuhan, pasti dia akan menuntun orang kepada Tuhan. Kalau dia hamba uang, pasti yang diomongin akan uang nantinya. Kalau kemudian dari bahasan-bahasan pendeta itu ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya uang, ada transaksional, ada suatu transaksisional seperti itu. Saya kurang begitu pintar mengutarakannya, saudaraku ya. Kalau ujung-ujungnya duit, yang dibahas itu adalah transaksi uang. Kamu harus transfer sekian, kamu harus bayar sekian setiap bulannya dengan saya. Kamu harus menyanggupi sekian. Maka saya bilang ini nabi palsu. Hamba atau tuan mereka adalah perutnya, bukan kamu. Dia cuma memanipulasi kamu. Dia akan menggunakan nanti Tuhan bicara kepada saya. Suara Tuhan berkata begini, begitu. Nah saudara yang awam tentu saudara tidak akan berani kan melawan ketika ada orang bicara, oh suara Tuhan berkata begini seperti saya. Kalau kamu tidak taat membayar ini, kalau kamu tidak taat kirim uang sekarang, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Saya katakan tidak seperti itu bos cara Tuhan bekerja. Apalagi zaman sekarang. Kalau mungkin di era nabi-nabi zamannya sebelum Yesus datang ke dunia ini, saya mungkin bisa ya mungkin saja. Tapi ya masa minta uang juga sih? Kalau zaman sekarang udah nggak mungkin. Saya bilang. Kalau pastor sudah mulai mengutip-ngutip ayat untuk meminta uang kepada jemaat ini itu, saya pastikan itu roh manipulasi. Ada ayat yang keluar konteks. Contohnya seperti persepuluhan buah sulung. Itu kan sudah keluar konteks. Konteksnya apa? Itu adalah cara ibadah orang Yahudi. Saudara bukan orang Yahudi, tidak ada perjanjian kita dengan Torah atau dengan Taurat. Tidak ada tuntutan bahwa kita harus melakukan persepuluhan, persepuluhan kemudian buah sulung. Itu bukan tuntutan kepada kita. Kita lolos atau bebas dari tuntutan itu. Kita bukan orang Yahudi. Makanya kita nggak makan, orang Yahudi nggak makan babi, kita boleh makan babi, boleh kita. Karena tidak ada tuntutan. Kita bukan umat keturunan Yahudi, bukan. Dan ditambah lagi sesudah mati menggenapkan hukum Taurat. Itu sudah semakin puncaknya, hukum Taurat itu dibatalkan sudah. Buktinya apa? Ya saya sudah berkali-kali sampaikan ini. Hukum Taurat dibatalkan, buktinya apa? Bait suci dihancurkan bos. Bait suci itu adalah pusat peribadatan, tandemnya. Hukum Taurat itu ya bait suci. Bait suci itu hukum Taurat itu akan bekerja kalau bait suci itu masih ada. Karena pusat peribadatan yang dijelaskan, yang digambarkan di dalam hukum Taurat itu adalah bait suci. Tanpa adanya bait suci, maka hukum Taurat itu tidak bisa dijalankan dengan sempurna. Tidak ada, persepuluhan itu tidak bisa. Persepuluhan itu harus dibawa kepada rumah Tuhan, yaitu bait suci sana. Nggak bisa ke dalam gereja, itu bukan persepuluhan. Persepuluhan juga harus segala sesuatu yang tumbuh di Israel. Bukan dari luar Israel, bukan dari Indonesia, bukan. Itu perintah Tuhan untuk bangsanya pada masa itu. Nggak bisa diterapkan di Indonesia. Nggak bisa, persepuluhan itu sudah gugur. Buah sulung itu sudah tidak ada lagi. Maka kalau orang ngotot, maka lihat motivasinya. Ada roh manipulasi. Yang saya sedih ialah banyak orang masih percaya karena pendetanya begitu karismatik, cantik, mempesona, elegan, flamboyan, setelannya keren. Apalagi yang ganteng. Biar salah tetap diikutin. Ada pastor yang nyata-nyata berkata, dosa kalian belum tentu diampuni. Dosa saya sudah diampuni. Dan dia katakan dia menanggung dosa kita. Lah kamu Yesus. Ini menyimpang. Tapi karena orangnya ganteng, karismatik, kelihatan berwibawa, mempesona, ya orang ampuni. Orang ngikut-ngikut aja, percaya aja dengan apa yang dikatakan. Padahal yang dia katakan itu sesat. Gak sesuai firman Tuhan. Yesus mati atas dosa-dosa kita. Dosa kita sudah diampuni ya, itu ya dan amin.
Siapa yang mengaku dengan mulut dan percaya kepada Yesus, dosanya sudah diampuni. Lah, bagaimana mungkin ada pastor yang berkata dosamu belum diampuni, dosaku sudah diampuni? Kan aneh. Itu adalah sebuah klaim halu yang muncul dalam pikirannya sendiri, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak percaya. Apalagi kalau mengisahkan dibawa masuk ke neraka, naik ke sorga, turun dari sorga. Itu saya sudah di luar nalar. Semua itu harus dilihat, dicek dan dicek bagaimana buahnya. Ya kalau buahnya ya ujung-ujungnya hanya mengumpulkan massa, menambah pundi-pundi, membangun gereja, mega church dan sebagainya, sudah dari buahnya sudah tahu itu mendirikan kerajaan, itu Babel. Kalau orang yang betul-betul pengen memberitakan kabar baik, maka dia akan fokusnya justru bukan di kota-kota untuk membangun kerajaan, saudaraku. Fokusnya ke pedalaman sana, ke tempat di mana Injil masih belum diberitakan. Kalau masih membangun kerajaan di kota, ya dari buahnya udah kelihatan sih. Ya saudaraku ya, cuma adu-aduan bendera aja. Ya, betul nggak pengen membangun jemaat? Betul nggak pengen menuntun orang kepada Yesus? Kalau ujung-ujungnya jemaat hanya dijadikan sapi perah atau domba yang dimanfaatkan bulunya, susunya, dagingnya untuk tujuan gembalanya, ya gimana ya saudaraku? Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau gembala upahan ya cuma memanfaatkan domba-dombanya untuk kepentingannya. Ketika ada masalah, ketika ada tantangan bagi jemaat, ya dia kabur. Dia tinggalin jemaatnya, apalagi jemaat miskin. Kalau saudara jemaat kaya, donatur, ya rutin didatangin pendetamu, didoain pendetamu. Rutin saudara, itu privilege-nya orang kaya. Ya ini sindiran, jelas ini sindiran. Karena saya melihat sendiri. Ketika ada jemaat kaya, ada tim yang datang. Ya doakan, dilayani betul-betul. Sekali tidak datang hari Minggu, didatangin langsung. Hari Seninnya kunjungan kasih. Atau malam Minggu itu juga. Minggu malam itu dikunjungi langsung. Ditanyain kabarnya. Tapi kalau jemaat miskin yang persepuluhannya atau persembahannya nggak seberapa, ya males saudara gue ya. Apalagi naik motor, jalan kaki, naik angkot. Ya saudaraku, mari biarlah gereja memang kembalilah kepada fokus yang semula. Sama aja semua orang di hadapan Tuhan, memperlakukan semua orang sama di hadapan Tuhan. Kalau orang yang kaya dikunjungi, ya orang miskin juga dikunjungi. Ya itu aja. Jangan cuma pengen uangnya doang. Ya saudaraku ya, ada kecenderungan sih sekarang. Saya melihat bahwa manipulasi itu begitu luar biasa. Orang-orang dibodohin di gereja gara-gara uang. Kalau nggak ada saya, gereja ini tidak akan maju. Bagaimana caranya Pak supaya gereja maju? Ya kamu transfer uang kepada saya. Nanti saya akan bantu memberikan hikmat supaya gereja ini maju. Nah itu manipulasi kayak gitu. Uang ujung-ujungnya duit. Untuk memperkaya diri, untuk kepentingan dirinya sendiri. Manipulasi semua itu. Maka hati-hati saudaraku, selidikilah setiap pengajaran. Jangan cuma sekedar telan bulat-bulat tanpa engkau cek dan recheck. Bahwa ternyata ada penipuan di balik semua itu saudaraku ya. Di dalam Alkitab ada nggak contoh manipulasi? Ada. Yakni Yakub. Ini satu contoh aja saudara ya. Yakub kan pengen mendapatkan hak kesulungan dari abangnya Esau. Kemudian ia menggunakan cara memanipulasi orang tuanya. Kemudian ia juga memanipulasi Esau. Ya. Sekali lagi Yakub itu kan artinya penipu saudara ya. Memang dia itu penipu. Ya. Tapi kok Tuhan pakai Yakub ya? Ini sebuah fakta yang digambarkan kepada kita bahwa manusia itu memang rusak. Tapi Tuhan bisa tetap memperbaikinya. Ya. Yakub akhirnya bertobat. Walaupun pertobatannya itu yang puncaknya itu di masa tuanya. Tetap Yakub tuh dihajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan. Ini loh cara Tuhan mengajar kita tuh seperti ini. Supaya saudara melek ya. Bahwa kita orang percaya itu ketika kita bertobat, kita nggak langsung jadi malaikat saudaraku.
Ketika kita bertobat, kita masih bisa jatuh dalam dosa, masih. Makanya yang perlu kita hindari, satu, jangan tetap dalam pergaulan yang salah. Karena pergaulan yang buruk jelas akan menjerumuskan saudara ke dalam cara hidup, cara pergaulan, ya yang buruk juga, gaya hidup yang buruk. Jauhkan diri saudara dari sana dulu lah. Ya, jangan bergaul dengan orang-orang yang jelek karakter, perilaku dan sebagainya. Kalau saudara bergaul dengan pemabuk, ya saudara biarpun kuat imanmu, lama-kelamaan saudara pasti akan nongkrong jadi pemabuk juga, saudaraku. Saya menyadari hal ini penting sekali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tidak ada orang yang langsung benar, semua itu melalui proses. Yakub itu jahat, jelek. Dia memanipulasi Esau, dia memanipulasi bapaknya, dibantu oleh ibunya. Ya, saudaraku ya, untuk mendapatkan hak kesulungan, walaupun dalam pandangan mata Tuhan, ya ada yang benarnya itu apa? Yakub itu memandang hak kesulungan itu berharga. Itu aja. Dalam pandangan mata Tuhan, lebihnya Yakub daripada Esau itu. Esau mudah sekali menjual hak kesulungannya. Dia tidak menghormati, tidak menghargai. Sementara Yakub rela menipu sana-sini untuk mendapatkan itu. Saya tidak membenarkan penipuan ya. Pada akhirnya apa yang Yakub lakukan itu menimbulkan masalah dalam rumah tangganya di kemudian hari. Menimbulkan masalah dengan abangnya, menimbulkan masalah dengan keturunannya, saudara-saudaranya, anak-anaknya. Jelas. Anak-anak Yakub tuh bisa jadi jahat kayak gitu, menganiaya Yusuf, kan dari mana kelakuan seperti itu? Ya, Yakub itu jelek saudaraku karakternya, tapi dia melalui serangkaian proses demi proses didikan Tuhan. Akhirnya di masa tuanya ia bertopang kepada tongkatnya dan ia menyembah Tuhan. Jadi sampai masa tuanya dia tetap setia kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang mengikuti Tuhan adalah orang-orang yang tidak sempurna, yang masih seringkali mungkin bisa jatuh dalam dosa, tetapi mereka tetap setia mengikuti Tuhan. Seperti itulah orang percaya, saudaraku ya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman ini saya mau mengajak saudara untuk kita menyadari. Berhati-hatilah, ada banyak serigala berbulu domba yang hari ini bisa memanipulasi saudara. Dan sedihnya, banyak jemaat awam yang tidak ngerti, dan mereka dengan serta-merta mereka malah senang dimanipulasi. Seperti ada sebuah pembahasan di dalam podcast ya, talk show mengenai Alkitab ya, tentang persembahan. Ada dijelaskan ternyata masalahnya itu bukan cuma pastor-pastor yang mengajarkan atau memanipulasi kebenaran firman Tuhan, tetapi jemaatnya ya juga mau. Mereka juga saking cintanya kepada Tuhan, saking menghormati Tuhan, mereka nggak cek dan recheck kebenaran firman. Mereka dengan polosnya memberikan uang, mereka dengan polosnya memberikan jam. Karena ada beberapa ibadah yang menyeramkan ya, yang saya pikir itu melenceng dari iman. Tiba-tiba pastor menyuruh jemaatnya angkat tangan, lalu kemudian menantang jemaatnya dengan iman mempersembahkan apa yang ada pada dirinya, entah itu emas, entah itu jam mahal, entah itu apa. Lah jemaat yang awam akan ngikut aja. Tapi kalau jemaat yang ngerti, wow ini begal, ini pembegalan di atas mimbar ini. Karena ada pastor yang seperti itu. Serahkanlah yang berharga kepadamu. Ayo dengan iman dimanipulasi. Serahkan janji imanmu sebelum jam 2 siang, transfer. Itu manipulasi semua, saudaraku. Kalau saudara lemah imannya, kalau saudara lemah pengertiannya, saudara akan ditipu. Tapi kalau saudara punya iman yang teguh, saudara punya pemahaman yang benar, oh ini penipu ini. Sudah, saya nggak mau ladeni. Saya mau mendengarkan firman Tuhan yang benar aja. Kalau dia mengajarkan yang aneh-aneh, jangan diikuti. Kalau bisa ya keluar aja dari gereja itu, saudaraku ya. Kalau saudara risih dari gereja-gereja yang sudah mulai aneh-aneh. Saya tuh risih kalau gereja, kalau dombanya tuh cuma mikirin diri sendiri. Ya, jemaat nggak seberapa, ibadah 3-4 kali. Pengerja capek. Ada beberapa yang karena capek meninggal karena COVID. Saya itu marah di situ. Ini gembala apa? Ini gembala upahan atau gembala sejati ini? Kalau masih mikir setoran ya ngeri, saudaraku ya. Maka saya lebih baik memilih bergereja di mana mereka mengajarkan kebenaran firman yang sejati, yang tanpa ada agenda pribadi. Itu aja yang pasti, saudaraku ya.
Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajarkan setiap kami kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon berikan kami hikmat dan pengertian agar kami boleh mencerna dengan baik apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Kami boleh melakukan cek dan recheck Tuhan atas setiap kebenaran firman yang kami dengarkan, supaya kami nggak cuma menelan bulat, menelan mentah-mentah tanpa kami memastikan bahwa kebenaran firman itu betul-betul berasal daripada Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.